Subuh dah. Dari subuh sampai jam sekarang belum jelas kapan masuk. Dari subuh antri di sini Pak ya? Ya, Bapak mau berangkat kemana nih Pak? kami ke Jakarta ya. Pak, di sepanjang jalan lintas Sumatera ini kelangkaan solar terjadi juga Pak ya? Oh sama lah. Sepanjang lintas sama semua. Semua pada antri semua. Mau satu hari satu malam nanti baru dapat itu. Sumatera Utara sedang tidak baik-baik saja. Setelah menghadapi pemadaman listrik total, kini pemadaman listrik bergilir berlanjut. Di jalanan, truk-truk logistik mengantre berhari-hari untuk mendapatkan solar bersubsidi. Sementara layanan air bersih di Medan dan Deli Serdang juga terganggu. Apa penyebabnya? Benarkah kondisi ini berkaitan dengan tekanan anggaran di tengah krisis? Kita bahas. Berdasarkan pantauan Kompas pada Kamis 11 Juni 2026, truk dan kendaraan lain mengantre panjang di SPBU Jalan Cemara, Medan untuk mendapatkan solar bersubsidi. Mayoritas truk mengangkut logistik dan bahan pangan menuju berbagai daerah di Sumatera Utara hingga Jakarta. Kelangkaan solar membuat distribusi logistik tersendat. Sejumlah sopir mengaku perjalanan Medan-Jakarta yang biasanya ditempuh 5 hari, kini bisa mencapai 10 hari karena harus mengantre BBM. Antrean kendaraan juga memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. Dampak krisis tidak hanya dirasakan di SPBU. Pemadaman listrik bergilir selama 1 hingga 2 jam masih terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara. Tidak hanya listrik, pasokan air dan PDAM Tirtanadi sempat terputus di 7 kecamatan di Medan dan Deli Serdang sejak Selasa malam. Sebagian wilayah kembali mendapatkan aliran air pada Kamis pagi, tetapi di beberapa lokasi air masih belum mengalir. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Herdensi meminta pemerintah segera mengatasi krisis layanan publik yang meliputi kelangkaan BBM, pemadaman listrik, dan gangguan air bersih. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terkesan lebih mengutamakan kepentingan pejabat di tengah krisis, menyusul beredarnya informasi di media sosial tentang mobil pemadam kebakaran yang memasok air ke rumah-rumah pejabat. Karena itu, Ombudsman mendesak PT Pertamina, PT PLN, dan PDAM Tirtanadi segera memulihkan layanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Wahyu Aryo Pratomo, menilai pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan solar bersubsidi. Menurutnya, pemerintah terlebih dahulu perlu mengakui adanya persoalan pasokan. Wahyu juga menilai krisis layanan publik yang terjadi saat ini merupakan gambaran tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah akibat defisit APBN. Kondisi tersebut semakin berat karena terjadi bersama dengan pelemahan nilai tukar rupiah serta lonjakan harga minyak dunia sejak konflik di Timur Tengah pecah pada Februari lalu, sehingga beban subsidi energi ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah dan BUMN terkait membantah adanya persoalan pasokan. Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrugi Andriani Sumampo menyatakan stok dan penyaluran BBM khususnya biosolar di Medan dan sekitarnya dalam kondisi aman. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti menjelaskan bahwa gangguan layanan air minum terjadi akibat perbaikan instalasi pengolahan air minum Deli Tua. Sahabat Kompas, krisis solar, listrik, dan air yang terjadi di Sumut semoga bisa teratasi dengan segera. Namun di sisi lain bisa jadi ini menjadi alarm keras bagi daerah untuk lebih serius mengelola kebutuhan publik di tengah kondisi krisis.